Halo, selamat hari Minggu teman-teman semua. Kembali lagi, kali ini kita akan bahas sepak bola Eropa, khususnya Liga Inggris. Jadi gua akan bahas 80% mungkin terkait dengan pertandingan antara Newcastle dan Arsenal yang kita semua tahu diakhiri dengan kemenangan Newcastle 1-0. Banyak kontroversi dari kedua kubu sebenarnya ya. Jadi sama-sama ada yang diuntungkan, sama-sama ada yang dirugikan. Tapi sebelum ke sana, gue akan bahas juga dua pertandingan sebelumnya dari kota Manchester. Ya, di mana Manchester United menang 1-0 karena ini banyak yang request juga. Jadi banyak yang nanya apakah ini kemenangan yang pantas bagi Man United. Ya, menurut gue memang pantas ya, karena MU lebih menguasai pertandingan, kemudian juga lebih banyak menciptakan peluang. Ada 3-4 ya clear chances, tapi memang penampilan Bernd Leno ini memang sangat baik ya, bukan cukup baik. Jadi buat lo yang main Fantasy League juga tahu bahwa tim ini atau pemain ini atau kiper ini walaupun jarang clean sheet, tapi sering mendapatkan poin lebih ya karena melakukan banyak save gitu. Ya mungkin ini sedikit save by the bell buat Erik ten Hag, dan memang kelihatannya agak cukup hoki ya menurut gue ya, karena setelah dua rangkaian hasil yang sangat buruk, kalah dengan skor kembar 3-0 dari City dan Newcastle, tapi kemudian MU punya kesempatan untuk kembali bernafas dengan kemenangan 1-0 melawan Fulham, dan setelah ini pun mereka ditunggu pertandingan-pertandingan yang relatif mudah ya. Copenhagen di Liga Champions, kemudian Luton Town tim promosi, lalu Everton, dan di Galatasaray di Champions League di akhir bulan November. Nah itu untuk MU ya. Jadi ya save by the bell lah buat Erik ten Hag. Nah kita ke City ya. Yang menarik bukan soal kemenangan 6-1 dari Bournemouth ya, gue rasa ini sudah bisa lah diprediksi sama semua orang akan menang mudah. Tapi yang menarik ada yang mau gue angkat adalah yang pertama soal Haaland ya, karena Haaland ditarik menit ke 45. Ada apa ini? Nah, setelah preskon, Guardiola mengatakan Haaland itu agak merasa dia merasa kurang enak di kok gue gini ya, di ankle-nya. Nah, dengan perhitungan bahwa City akan mudah mengatasi Bournemouth, kemudian Guardiola mengambil langkah untuk mengistirahatkan dia di babak yang kedua, dan itu terbukti tanpa dia pun ternyata malah memberikan kesempatan bagi seorang Doku untuk bersinar. Nah ini menarik ya, karena di presscon itu dia memuji peran dari Tixi ya, direktur olahraganya City. Jadi ya, memang harus ada kerjasama yang bagus dalam sebuah manajerial klub, dan ini adalah anti hipotesa dari Ajax yang saat ini ada di papan bawah Eredivisie, karena memang manajerialnya rusak ya, karena ada masalah internal yang sangat luar biasa goncangannya. Nah kembali ke City, ya ini adalah kemenangan rutin, tapi tadi ada beberapa hal yang gue angkat. Nah satu lagi ya, Haaland, penampilan Haaland karena dia sudah mulai agak sedikit tidak konsisten mencetak gol. Kalau kalian perhatikan dalam beberapa kesempatan, pergerakan dari Haaland saat mendapatkan bola-bola tapping ini agak sedikit melambat. Nah ini mungkin juga tadi kaitannya dengan ankle yang sedang tidak baik-baik saja ya. Tapi ya itu tadi, it's okay ya, namanya permainan kolektif, permainan tim. Ketika ada 1-2 pemain yang tidak perform, ada Kevin De Bruyne yang absen, ada Haaland mungkin yang agak sedikit slow down, tapi ada pemain lain yang menggantikan. Dan mungkin udah baca Doku mencetak mengukir tinta emas ya, rekor sebagai pemain termuda di Premier League yang bisa mencetak 4 assist ya kalau nggak salah ya, buat sebuah tim. Ini luar biasa. Dan menariknya adalah Doku ini sebenarnya satu dari 3 opsi ketika City membutuhkan wing yang menggantikan Cole Palmer yang ke Chelsea dan juga Riyad Mahrez yang ke Arab. Dan satu kelebihan dari Doku kalau kita lihat adalah yang gua rasa membuat Grealish juga harus hati-hati, bagaimana dribbling dari seorang Doku ini memang sangat khas. Jadi ketika dalam ruang-ruang sempit dia bisa melakukan dribbling dengan baik, berani mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan itu sesuai dengan kemampuan dia. Jadi dia bisa melakukan itu dengan sangat baik. Jadi itu dia sedikit gue singgung dari dua hasil klub dari kota Manchester. Dan kali ini kita akan ke topik utama, yaitu kontroversi di St. James Park. Nah
Mungkin kalian akan berpikir ya, karena gue fans Arsenal, gue akan membela mati-matian dari kontroversi wasit. Tapi tidak, gue jamin. Karena memang kontroversi ini kebetulan dialami oleh dua tim. Dua-duanya mengalami atau dirugikan, atau katakanlah wasit melakukan keputusan yang salah terhadap kedua-duanya. Nah, yang pertama adalah tackle dari Kai Havertz ke Sean Longstaff ya. Kalau kita lihat, mudah-mudahan nanti gue ada gambarnya, gue insert. Kalau nggak ada, gue akan sedikit visualisasikan ke kalian. Jadi dia itu menekel di stamping bahkan di kaki, di area kaki kanan ya, di sisi kanan kaki lah gitu, salah satu kakinya gue lupa. Intinya itu berbahaya, dan itu kalau nggak salah nggak ke cover decker. Nah, ini sangat berbahaya dan harusnya merah menurut gue. Dan itu karena bisa mematahkan kaki Sean Longstaff ya, dan itu membuat juga geram. Dan namun di sini ada yang menarik ya, karena aturan baru, kenapa akhirnya pemain Newcastle ada 2 atau 3 sekaligus itu dikasih kartu kuning? Karena memang aturan baru mengatakan ini semakin ketat aturannya. Kalau misalnya ada pemain yang mengerubungi wasit ya, melakukan tindakan yang agresif, ini otomatis kena kartu kuning. Kenapa? Itu alasannya ya. Gue lupa, mungkin lo tahu ya. Tapi intinya ada 3 pemain itu, dan tentunya kayak Havertz yang memang melakukan pelanggaran. Cuman menurut gue harusnya dengan tackle seperti itu, tackle horror, harusnya Havertz mendapatkan kartu merah, direct red card. Ini satu catatan gue. Nah, tapi setelah itu kemudian wasit kembali melakukan kesalahan, yaitu ketika gol dari Gordon ya. Kalau kita lihat, pertama, bola menurut gua itu sudah keluar dari garis, dan gue bingung kenapa ketika ada VAR itu tidak digunakan untuk mencerna atau melihat posisi bola tersebut dengan baik. Kalau kita lihat itu kan ada fotonya ya, nanti gue juga akan insert mungkin kalau ada. Itu memang sebenarnya udah keluar dari garis, jadi harusnya out. Nah, tapi kesalahan yang kedua, double errornya adalah ketika itu pun dibiarkan, kemudian ada dorongan kepada Gabriel oleh Joelinton, dan ini harusnya foul, tapi juga wasit tidak memberikan foul, dan akhirnya membuat Gordon bisa mendapatkan bola muntah dan akhirnya kebobolan gawang Arsenal. Nah, inilah mungkin menjadi catatan khususnya bagi wasit Liga Inggris yang beberapa kali, mulai dari waktu itu Liverpool juga melakukan kesalahan komunikasi. Kali ini juga kesalahan mendasar yang sebenarnya apa gunanya VAR, tapi tidak bisa membuat lebih akurat keputusan-keputusan tersebut ya. Apalagi kita tahu VAR ini kan punya nilai minus ya, artinya membuat pertandingan agak lebih lambat ya, karena ada beberapa keputusan yang sebenarnya udah clear bisa diputuskan langsung, tapi harus pakai VAR dulu. Misalnya kayak offside setengah meter, itu ngapain ditunggu dulu, langsung aja diputuskan. Tapi dengan ada VAR menjadi lebih ke delay atau nge-lag. Nah, tapi justru di sisi positifnya nggak bisa diambil seperti kejadian kemarin ketika bola out dan juga ada pelanggaran kepada Gabriel, itu tidak tidak diputuskan menjadi sebuah pelanggaran, dan akhirnya ada gol dan membuat Arsenal kalah. Tapi sekali lagi kesalahan wasit itu terjadi kepada dua kubu, jadi ya nggak bisa bilang apa-apa ya. Dan juga kemudian kemarin juga Newcastle bermain dengan sangat militan. Kalau kalian nonton, fansnya itu juga ikut memberikan semangat. Joelinton juga ketika dia berhasil merebut bola di detik-detik terakhir itu dia berekspresi luar biasa, dan jujur gue senang melihat tim seperti ini ya, punya semangat ya, terlepas dari tim yang mengalahkan atau dikalahkan adalah tim favorit gue. It's okay ya, tapi that's football ya. Jadi kalau kita memang kalah ya ngaku kalah ya. Kalau memang ada kontroversi, katakan kontroversi seperti itu. Oke, terima kasih buat kalian. Itu dulu, nggak usah lama-lama video gue nih, less than 10 minutes. Mudah-mudahan bisa menemani hari Minggu kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kalau yang belum, jangan lupa subscribe supaya bisa mengikuti video-video update gue yang terbaru. Like dan share kalau kalian berkenan. Terima kasih. Happy weekend.